Hai, di sini saya akan menjelaskan prosesi pernikahan adat Jawa Barat. Nama saya Felin Angelina Javlo dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 13. Hal pertama di Jawa Barat, sebelum melakukan proses pernikahan, biasanya pengajian sebelum pernikahan itu ada. Biasanya ini pengajian sebelum pernikahan ini diadakan hajatan. Kedua, ada siraman air kembang. Siraman air kembang ini biasanya berupa adat kejawen ya. Karena untuk supaya jalannya acara pernikahan nanti itu berjalan dengan lancar dan tanpa suatu hambatan. Ketiga, ada menyimpan janji atau nidun omong. Nidun omong ini biasanya istilahnya itu dari menyimpan omongan. Di sini tuh kayak menyimpan janji hidup semati, intinya mengharapkan sang wanita supaya menjadi menantu dari pasangan laki ini. Keempat, ada lamaran atau narosan atau nyuruhan. Tapi ini tuh dikenal dengan meminang. Meminang itu dalam arti sebagai tindak lanjut dari tahap sebelumnya. Proses ini tuh biasanya dilakukan oleh orang tua pengantin keluarga Sunda dan keluarga dekat. Namun bedanya dalam lamar ini, orang tua dari calon mempelai pria biasanya mendatangi calon besannya dan membawa makanan atau bingkisan kepada mempelai wanitanya. Kelima, ini ada tunangan. Tunangan itu adalah prosesi pernikahan adat Sunda yang selanjutnya adalah prosesi patukar bebaur tamu, yaitu penyerahan ikat pinggang berwarna pelangi atau polos kepada sang mempelai wanita. Selanjutnya ada seserahan atau nyandeken. Pada selang 3-7 hari sebelum pernikahan, calon mempelai pria membawa uang, pakaian perabotan rumah tangga, makanan, dan hal sebagainya. Keenam, ini ada ngoyek seruh. Ini tuh saling dihadapkan dua lembar sirih bertangkai, kemudian digulung menjadi satu memanjang, diikat dengan benang kanteh, dan diikuti oleh kedua orang tua para tamu yang hadir. Maknanya ini supaya kelak rezeki yang didapatkan jika berlebihan bisa dibagikan kepada sanak saudara atau handai taulan. 7, ada berebut uang. Berebut uang ini adalah tata cara yang satu ini dilaksanakan dengan dibawa tikar sambil disawer. Nah, maknanya ini berlomba-lomba dalam mencari rezeki dan disayang keluarga. Selanjutnya kita memasuki prosesi upacara pernikahan. Pertama, di prosesi upacara pernikahan ini ada penjemputan calon mempelai pria. Yang ini tuh dilakukan oleh utusan dari pihak mempelai wanita, dalam arti seperti menyambut datangnya keluarga mempelai pria. Kedua, ada ngabagaken. Ibu dari calon mempelai wanita ini menyambut calon mempelai pria dengan cara mengaungkan bunga melati kepada calon menantunya. Kemudian diapit oleh kedua orang tua calon mempelai wanita untuk masuk menuju ke pelaminan. Ketiga, ada akad nikah. Di sini tuh petugas KUA, para saksi, dan calon mempelai pria dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan. Kemudian kedua orang tua dari mempelai wanita itu menjemput calon mempelai wanita dari kamar rias dan diantar untuk mempersilakan duduk di sebelah kiri mempelai pria dengan dikerudungi dengan tiung atau kain selendang panjang yang bermakna penyatuan dua insan yang masih murni. Keempat, ini ada sungkeman. Sungkeman itu dengan arti meminta maaf atau ampun dari kedua orang tua dari mempelai pria dan mempelai wanita, serta sebagai tanda terima kasih untuk budi dan jasa yang telah merawatnya dari kecil hingga dewasa sampai menikah dan merestukan hubungan mereka. Kelima, ada wejangan. Wejangan ini dilaksanakan oleh ayah pengantin wanita atau dari keluarganya. Tujuannya itu seperti sambutan untuk keluarga besan dan memberikan sepatah dua patah untuk kedua mempelai yang akan mulai hidup baru. Keenam, ada saweran. Ini kedua mempelai dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan. Lalu penyaweran, pantun sawer diiringi juga dengan nyanyian sinden. Pantun yang mengandung petuah utusan orang tua mempelai wanita, dan kedua mempelai dipayungi dengan payung yang besar dan diselingi taburan beras kuning atau kunyit ke atas panggung dan uang receh beserta permen sebagai pemanis. Ketujuh, ada melum harupat. Mempelai pria ini menyalakan harupat dengan lilin. Setelah menyalakan lilin, sebatang harupat dinyalakan kembali dengan lilin yang sudah dinyalakan. Kemudian harupat dimasukkan ke dalam kendi yang berisi air
Setelah itu mempelai wanita membersihkan kaki mempelai pria dengan air yang ada di dalam kendi, lalu kendinya dikocok bersama dengan kedua mempelai, dipecahkan bersama juga. Setelah memecahkan kendi, batang harupat yang dimasukkan dalam kendi tadi dipatahkan bersama. Tujuannya untuk membuang sifat atau kenangan yang buruk di masa lalu. Kemudian patahnya dibuang jauh-jauh dan mereka melangkai pecahan kendi tersebut. Kedelapan, ada ngincak endok atau menginjak telur. Mempelai pria ini menginjak telur dan elekan sampai pecah. Lantas kakinya dicuci dengan air bunga dan dilap oleh mempelai wanita. 9, ada muka pantu atau buka pintu. Diawali dengan mengetuk pintu 3 kali, lalu diadakan tanya jawab dengan pantun yang bersautan dari dalam dan luar pintu rumah. Setelah kalimat syahadat dibacakan, pintu dibuka dan mempelai diperbolehkan masuk menuju pelaminan. Suapan yang kedua.